Di Green Ihram Baitullah, solusi pertama, kalau misalkan Teh Anissa atau Kang Kobe sudah siap uangnya untuk berangkat, tinggal bayarkan saja ke GIB. Silahkan Akang sareng Teteh pilih tanggal, bulan dan tahun yang diinginkan. Maaf ya, kalau di tetangga kan ya, di tempat tetangga biasanya mereka yang suka menentukan. Alhamdulillah kalau di GIB ini silahkan, kalau kita sudah siap dengan dananya, pilihlah tanggal, bulan, tahun yang diinginkan. Kan kadang-kadang Teh Anissa ya suka ada yang punya waktunya terbatas. Betul. Cutinya ditentukan oleh perusahaan. Betul. Maka kalau di GIB ini silahkan memilih mau kapan berangkatnya, karena di kita itu 1 bulan sekali keberangkatan, rata-rata 3 kali keberangkatan. Keren. Jadi fleksibel ya Bu? Fleksibel, tidak kekeh harus ditentukan oleh GIB gitu. Terus misalnya kalau misalnya Anissa nih udah nentuin tanggal bulannya, terus tiba-tiba ada sesuatu gitu, gimana Bu, bisa di cancel apa ditunda gitu? Nah itu nanti dilihat apa udah selesai belum visanya itu ya Mel ya. Kalau visa, nah kemarin teman saya pas sebentar lagi mau berangkat, kalau nggak salah 1 bulan lagi ya Bu Mel, masuk rumah sakit. Nah gitu. Nah saya ke kantor pusat nanya-nanya gimana ini, kayaknya tidak bisa dipakai, tidak bisa mungkin berangkat lah, karena masih di rumah sakit, tidak tahu kapan ini sembuhnya. Ternyata tidak bisa, mau digantikan oleh orang lain juga. Nanti hangus aja ya Bu Mel, hangus itu, karena segalanya sudah siap, dari visanya sudah siap, begitu. Jadi itu tergantung nasibnya dia juga ya Bu ya, rezekinya dia juga ya, berhubungan dengan itu gitu kan. Jadi kalau tambahin dikit, jadi kalau 1 bulan sebelum tanggal keberangkatan itu ada pengembalian tapi kena potongan. Kalau 1 minggu, 2 minggu atau 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan itu sudah hangus. Tidak bisa diganti. Yang visanya sudah keluar tidak bisa digantikan, kecuali kalau visanya belum keluar tapi kita sudah booking seat itu bisa dikembalikan, tapi tidak full 100%. Jadi tepatnya kalau udah ada visa tidak bisa. Udah ada visa nggak bisa diganti sama orang lain. Tidak bisa gitu. Jadi kalau masih 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, biasanya visa itu keluar 3 hari, minimal 3 hari sebelumnya. Visa itu keluar, ya keberangkatan itu 3 hari sebelumnya. Maka dokumen harus komplit 1 bulan sebelumnya, dan pembayaran harus lunas 1 bulan sebelumnya gitu, dari keberangkatan gitu. Andai kata itu sudah lunas, kemudian ini kan booking seat sudah keberangkatan ini, kemudian dibatalkan, berarti tiket sebelumnya sudah ada, cuma maka ada potongan gitu. Kalau 2 minggu sebelumnya berapa persen atau berapa persen. Kalau sudah mendekati 1 minggu hangus. Hangus semua ya. Pokoknya sudah visa keluar hangus, nggak bisa. Beneran tuh, jadi ya itu kan bisa itu sih tergantung nasib kita. Iya, gitu. Allah menentukan. Kita nggak tahu akan terjadi betul, sesuatu gitu. Banyak berdoa saja gitu ya. Kalau mau umroh itu emang harus banyak berdoa ya, dari awal mau berangkat sampai pulang selamat. Gitu kan. Jadi ini kita akan dilanjutkan lagi sama Bapak kali ya. Tadi solusinya udah semua Bu? Belum, masih ada. Baru 1 kan. Solusi yang kedua, bisa kalau mau nabung silahkan, lembaga keuangannya sudah disiapkan, yaitu diantaranya ada Koperasi Al-Barokah, kemudian bisa di Mandiri Syariah juga. Nah itu semuanya atas nama jamaah. Nabung silahkan minimal 100.000, mau tiap jam silahkan, mau tiap minggu silahkan, mau tiap bulan silahkan, bebas, suka-suka, tergantung niat kita, mau cepat atau mau nanti aja begitu. Nah itu nabung diantaranya. Kemudian yang ketiga nih, yang lebih menarik yang saya lakukan, yaitu dengan cara gratis. Nah itu pasti dulu remaja nih penasaran nih, gratis itu kayak gimana gitu ya. Gratis itu diantaranya harus mau bersiar seperti saya ini.
ujung Berung dari Cijerah, saya dari Cigoneo, saya orang Cigoneo apa? Cigoneo banyak Di kainnya ujung tuh. ke ujung ya, Bu. Alhamdulillah iya dari ujung ke ujung. Saya dari Cigonewa ke sini. Cigoneo. Iya. Oke, luar Nah biasa. itu asal mau bersiar. Apalagi dikit ada promo ya, ada promo 10 gratis 1 Kang. Jadi kami Akang kan sekarang Akang udah komunitas Green Ihram Baitullah karena sudah pakai jasnya juga. Ah, ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. nanti Akang pengalaman saya ada calon besan saya ajak, Oh. ada calon menantu Saya aja. bobotohan diajak, ada temen, ada tetangga, ada saudara, kerabat, semua saya ajak. Aja. Promosikan, tawarkan, solusinya perkenalkan. Oh iya ya beda katanya dengan tetangga ya travel tetangga maksudnya. Nah alhamdulillah akhirnya setiap berangkat alhamdulillah selalu gratis. Nah begitu Teh Anissa caranya kalau mau gratis mudah kan? Mudah Teh banget. Anissa Disiarkan ya, Bu ya. besan diajak, tetangga, saudara, 10 orang 10 orang walaupun dapat, baru kita berangkat. DP atau uang pertama ya Itu kan istilahnya. 9 orang murid komunitas. kita jadi Enggak, jadi 11 dengan Oh, jadi 11 iya. dengan kita. Kan Akang sudah daftar jadi komunitas. Nah, tinggal ajak-ajak 10 orang yang misalkan yang DP 4,5 juta, Akang langsung berangkat. Kita berangkat. Pilih tanggal. Begitu, pilih tanggal mau kapan. Nah, itu yang gratis. Kayaknya Ibu Haja ini udah bolak-balik aja ya ke Setahun Alhamdulillah. setahun berapa kali, Bu? Berangkat umroh? 2 kali ya. 3 kali ya? Official 2 kali. 2 kali. Dua kali. Dua Rata-rata kali ya. tahun Iya, Ini alhamdulillah. buat menghapus dosa Bu ya. Ya segala macam. Oh, dosa ya. Ya, ini jadi Beribadah ya. Kang Kobe Betul. resnya. Ya, harus. Jantan Baitullah mah seperti cek orang Cigondewa mah aya duriatan. Durian Aya Madinah. duriatan. Jantan urang atas dubi ka dieu teh Hoyong uy deh Kangen kesana. ya, kangen banget gitu, kangen pengen balik. kesana lagi, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Durian, gitu ya. Nah, Gitu ya. gitu, durian. Nah ini yang keempat ada Kan lagi jeung tanah suci. Silakan Bu ya. solusi Pak. yang keempat yang terakhir. Mohon. Karena lihat saudara-saudara muslim mungkin yang sudah secara psikis dan trauma yang banyak tertipu teh Anissa, yang sudah walimatul safar pergi tidak jadi kabayang isinya eta yang banyak terjadi anjeunna teh mereka itu Betul. merasa takut Jadi selalu takut gitu trauma. lah, jadi trauma. Heeh. Makalah dari Green Ihram Baitullah menyediakan dana talangan. Iya. Nah, Kalau itu takut, dana talangan gimana? Silahkan pergi dulu, umroh dulu, nanti pulangnya baru bayar. Silahkan mau nyicil 6 bulan, mau nyicil 1 tahun, mau nyicil 2 tahun sampai 3 tahun. Itu cara keempat. Itu cara keempat. Cara keempat. Karena melihat saudara-saudara muslim kita ternyata banyak juga yang merasa Itu trauma. khusus solusi atau ya solusi untuk orang-orang khusus orang-orang trauma atau Enggak untuk juga umum? sih. Kan cuman awalnya. Awalnya muncul muncul dari ide ke arah sana, terinspirasi dari mereka-mereka yang merasa takut kalau diajak-ajak umroh ke Baitullah teh pasien katipu cenah gitu. Tapi itu Bu, mungkin ada syarat-syarat tertentu kali ya, nggak sembarangan ngasih pergi duluan gitu. Ya pasti Ah, ada gitu sih ya. karena Isi formulir. kita juga dari GIB juga bekerja sama dengan Bank Syariah ya, bekerja sama Amitra Syariah. Astra Ya. Group. Harus ada kriterianya gitu. Ya kriterianya Syarat-syaratnya biasa punya usaha gitulah, wajar lah yang yang ya kerja. wajar yang kerja punya struk gaji. Struk gaji. Ya, Anu yang nganggur mah panginten. Wayah nawe siarnya Siar. ajakan orang 10 orang gitu. betul itu sudah disahkan juga oleh MUI ya. Iya. Ada ininya juga akad kreditnya juga. Ada kan begitu. kreditnya. Ibu banyak udah berapa banyak orang memberangkatkan orang gitu ke tanah suci kalau gitu ribuan. Alhamdulillah ribuan dengan teman-teman sama-sama bareng-bareng. Berapa tahun ini Bu? Udah lama? Kalau ini guru saya udah lama. Kalau saya tiga tahun mau 4 deh, mau 4 tahun ya.
Mau 4 tahun. Iya. Tapi terkalahkan. Terkalahkan. Rekornya lebih banyak beliau yang di sini. mengajak. Karena begini Kang, Abi Betul. kan orang Cigonewa, Yes. asli Tulen, Cigonewa Cijerah. Kan kalau Cigonewa sudah terkenal, yang namanya Baitullah itu Iya. pengen. Tetangga-tetangganya udah religiusnya udah tinggi ya Bu ya. Alhamdulillah Dekat ke pengen. pesantren, dekat ke Betul. karoma, Betul begitu. Bahkan kalau zaman dulu di Taman Mini sama Ancol itu orang Cijerah Cigonewa mah disebutnya si dolar. Iya, betul. Apa dibilang si dolar itu? Karena selalu ngaborong aja gitu. Tapi dia punya pemikiran yang sudah melekat bahwa dia itu kata dia itu tidak mungkin lah ke saya itu awalnya ya. Tidak mungkin ke Baitullah bisa gratis. Yang jelas mah yang bisa jadi tamu Allah itu yang banyak duitnya nu lega sawahna. Itu saurna. Nah, alhamdulillah setelah saya masuk ke dalam komunitas top ini, sehingga saya berjihad di antara saudara-saudara saya, wabil khusus Cijerah Cigonewa, wargi-wargi abdi, turunan abdi. Ternyata ke Baitullah itu mudah, tidak perlu banyak uang, tidak perlu lega sawah, karena sudah jelas teman saya yang mobilnya pada bagus ganti-ganti, rumahnya pada mentereng. Kadang sampai sekarang belum pergi-pergi. Jadi disitulah ya Kang Kobe. Iya, pantesan ada dalam sabda Rasulullah ya, kalamullah ya, bahwa ternyata Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Jelas itu. Banyak sekali saudara saya, teman saya memampukan orang yang terpanggil. Jadi mematahkan ya pemikiran yang lega sawah, Itulah, mampu. ternyata belum tentu. Belum tentu, banyak buktinya. Keangkat-angkat lebih ke ayeuna ge geuning. Gitu. Iya, benar-benar. Alhamdulillah dengan adanya dari Green Ihram Baitullah itu ternyata merubah semua paradigma mereka-mereka yang pemikirannya Paradigma. itulah Memampukan orang yang terpanggil. terpanggil Bukan gitu kan. memanggil orang yang mampu, Bukan, tapi ternyata memampukan dalam orang firman yang Allah iya terpanggil. memampukan. Semoga kita semua di sini adalah golongan orang-orang yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beribadah ke tanah suci ya, amin ya Allah, ya Allah, amin. Alhamdulillah. Bu ya, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini. Kita diteruskan mah nanti pengen nangis gitu, pengen cepet-cepet ada di tanah suci gitu ya Bu ya. Kangen. Kira-kira jadi pengen ini pengen cepet-cepet berangkat gitu. Insya Allah. Kita akan lanjutkan dulu setelah beberapa pesan dan lagu yang akan kita putarkan. Tetap stay di 107,8 RKSB Maja FM dari dari Community Community Radio Radio in Bandung. Warna. Kan beliaunya juga Bagi kembali ke 107,8 KSB Maja FM ya di Top Tips ya. Tercerahkan, inovatif, profesional dan religius. Kita bersama narasumber Ibu Hajah Zulaiha yang bincang menarik tentang Top Tips ini. Tadi solusinya sudah dijelaskan sama beliau ya. Sampai kita tidak tahan gitu, sudah merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di tanah suci ya Bu ya. Merinding Bu, aduh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bu Hajah bisa mengajak aku berangkat ya. Amin. Amin. Pak Nugroho, Pak Haji yang paling yang kencang teriaknya. Amin. Kalau teriaknya kencang aminnya tuh supaya dikabulkan. Amin. Ya Allah mendengar. terdengar langsung ya Pak. Padahal Allah pun di dalam hati itu Iya. pasti mendengar gitu apa yang dikatakan. Jadi harus yakin ya. Iya, Harus dengan yakin. Jadi, menandakan kesungguhan. Betul. jadi Kang Kobe juga harus yakin bahwa tahun depan Kang Kobe akan berangkat. Amin, jangan tahun depan atau lama teuing atau bulan depan. Ya kan ini apa yang gerakan itu yang tanggal bulan 2, 21, 21. Oh, ada ya? Iya, rencana Kang Kobe komunitas kami di Tanggal Bandung. cantik ya Pak. Gitu. Iya. Nah, komunitas kami di Bandung ini akan mengadakan gerakan umroh akbar. Ya, tanggal 21 bulan 2 2021
Tanggal 21 bulan Mari 2, kita bersama-sama kalau ingin berbarengan dengan kami di komunitas Bandung, Green Ikrom Baitullah Bandung, mangga di Antos gitu. Segera bergabung. 21. Insya Allah mohon mangga. Mudah-mudahan 02 ya 21 itu waktu terdekat kita berangkat bersama-sama Ya, ke iya. umroh ya Bu Haji ya. Ya. Bu Haji. Luar biasa, mudah-mudahan ya kita juga terikut sertakan oleh Allah. Dan dari tadi teriak aja dalam hati kan Allah ada di hati ya Bu ya. Bu Haji ya. Semoga Allah mendengar ya. Amin ya Allah amin. Buat Bu Haji sendiri ini aku penasaran pengen menanyakan ini kenapa sih Bu atau keutamaan umroh itu apa sih? Kenapa sih ya kita harus umroh Bu Haji gitu? Kalau menurut Bu Haji sendiri seperti apa gitu penjelasannya? Silakan Bu. Iya Kang Kobe, tapi saya yakin Kang Kobe sama Teh Anissa juga pasti sudah tahu dari para ustadznya, dari majelis taklimnya pasti kan. Tapi kan nggak salahnya saya juga menyampaikan juga. Nah kalau keutamaan kita umroh Kang Kobe ya, pertama dosa kita itu janji Allah, janji Allah dosa kita dihapus. Itu janji Allah. Kalau janji Allah kan betul adanya, benar adanya, beda dengan janji manusia. Betul gitu. Kemudian tidak menjadikan miskin. Coba kita sekarang lihat yang bolak-balik ke Mekah umroh dan haji, ada yang sampai tidak makan, kelaparan. Yang saya lihat tidak ada. Tambah kaya Bu ya. Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Itu kan udah jelas janji Allah dalam Al-Quran bahwa akan menghilangkan kemiskinan dan tidak akan miskin walaupun bolak-balik ke haji dan umrah. Nah kemudian itu kan udah jelas ada dalam rukun Islam kelima, ada dalam rukun Islam kelima. Coba kalau kita lihat ya, yang orang-orang terdekat kita, misalkan tetangga kita, teman kita, saudara kita, kenapa kamu belum umroh, belum ada panggilan katanya. Padahal kan udah jelas kalau itu panggilan itu sejak zaman Nabi Ibrahim juga parantosna gerok-gerok, hayu kadi itu zaman Nabi Ibrahim. Apalagi menurut guru saya waktu itu pertama saya ingat bahwa panggilan itu cuma ada 3 katanya Kang Kobe. Pertama adalah panggilan adzan menyuruh sholat, yang kedua panggilan ke Baitullah, yang ketiga panggilan ke rahmatullah. Nah itu dia Bu ya. Nah itu auzubillahi min dzalik, jangan sampai kita sebelum dipanggil ke Baitullah dipanggil dulu ke rahmatullah. Jangan sampai ya. Jadi harusnya berurutan Bu ya. Nah iya. Panggilan adzan, panggilan ke Baitullah, baru hadis dulu ya. Iya. Enggak. Baru panggilan Alhamdulillah. Rahmatullah. Dan apa amalnya udah banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita doakan saja. Amin. Memang betul baik sekali Bu Haji wajah ini ya, wajah Anissa. Baik sekali semangat Kobe Pak Haji, betul. Suka ini, suka ya. Kita dicarikan. Sesuai dengan namanya ya, surat An-Nisa. Anissa. Artinya apa itu? Perempuan Bu ya? Perempuan. Perempuan yang baik. Insyaallah semoga Allah merahmati beliau. Amin. Yang segera berangkat umroh ajak aku Be. Amin. Alhamdulillah. Sekarang tiba ke pertanyaan yang pertanyaan ini Bu. Tapi pertanyaan bukan pertanyaan ujian. Ini pertanyaan bincang santai ya. Ngobrol santai Sambil ngopi hitam. sambil kopi hitam. Mana Bu ya? Syariat gitu, yang ngasih semangat, yang ngasih tenaga Allah. Sebelum pertanyaan, nih dulur-dulur remaja nih yang ingin berinteraksi langsung, Oke. boleh lewat telepon 089570913125 ya, atau di live streamingnya radio RKSD Maja FM. Tuh. Dan boleh yang komentar boleh di live streaming atau langsung telepon tadi ya Kang ya ke 089570913125. Jadi lupa lagi mau nanya apa? Enggak mungkin lupa ya Bu ya. Iya. Bu, tadi Ibu Haja bilang di Top Gift ini Bu Haja udah 4 tahun. Iya. Berarti pengalamannya banyak sekali. Alhamdulillah.
lebih banyak guru saya. aja Meli. Iya, ini guru saya. Ya nanti bagian beliau ada lagi pertanyaannya. Tenang santai aja. Sesi beliau ada lagi ya. Boleh diceritakan kamu pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang sangat mengandung hikmah. Ini untuk pembelajaran buat kita semua juga ya. Di luar KSP betapa utama dan betapa berharganya ibadah haji atau umroh gitu. Dan dalam kegiatan-kegiatan mengajak juga yang Ibu Haja bilang tadi syiar itu ada suka dukanya Bu, nggak akan mulus saja gitu kan. Suka adalah orang yang wajah abi teh hoyong atau umroh teh sih untuk hoyong umroh tapi abi teh umroh ada yang mulus seperti itu Bu ya. Yang selalu mengecilkan Allah, Betul. tidak yakin bahwa kun fayakun pada Allah. Seperti itu. Bisa, pasti bisa. Itu itu mindset Bu ya. Nah di sini mungkin Ibu bisa bercerita, menceritakan pengalaman Ibu, hal-hal yang berkesan, dan untuk juga menguatkan keyakinan bahwa kalau memang kita sudah yakin pada Allah, berdoa, Allah akan mengasih jalan. Silakan Bu. Yang pertama justru saya pengalaman itu boleh merubut saya saja. Karena kami merubut saya saja. Terang pisah Selalu aja. meneteskan air mata. Iya. Ciramai gitu. Ciramai karena kebanyakan yang saya temui yang dia itu merasa tidak yakin, saya tidak yakin usaha saya begini. Betul. Di sekitar Jalan Cijrah atau kediaman saya kan suka banyak yang roda-roda itu jual batagor, Betul. jual pisang, macam-macam goreng-gorengan gitu. Betul. Saya tawarin, saya kasih solusi, kayak saya arahkan, beri pencerahan, saya itu mungkin saya mau sambil menangis gitu. Saya arahkan dengan menabung itu. Akhirnya pada pergi. Akhirnya dia menangis. Katanya kalau tidak, dulu itu merasa dipaksa katanya. Dulu merasa dipaksa. Tapi sekarang setelah dia mengalami pergi, dia menangis, terima kasih. Ternyata paksaan saya dulu itu istilahnya cek orang Cijrah mah disuntrungkan karena kasayang. Gitu Kang Kobe. Itu yang pertama. Iya, yang pertama. Yang kedua, saya merasa orang yang kelihatannya gedongnya sigrong, Iya. mobilnya mentereng, di antaranya teman-teman saya atau tetangga saya, dia mudah untuk ke Baitullah. Ternyata saya ajak, saya berikan yang saya tahu, yang barusan saya berikan pengarahannya bahwa ke Baitullah, sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sampai 100.000 dibanding di rumah kita cuma 1. Bayangkan kalau di rumah kita 1, di Masjidil Haram 100.000, kami di eta aina 1 dengan 100.000 ya saham gitu ya, tidak terhitung. Kemudian di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di kita cuma 1. Saya terangkan, padahal secara materi udah berlebih. Tapi itulah kembali lagi kepada firman Allah, bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Memampukan orang yang terpanggil. Betul. Itu banyak kejadian itu. Akhirnya jadi bahan tafakur buat diri saya sendiri, Teh Anissa. Oh iyalah, ternyata firman Allah yang disebutkan barusan itu. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil. Benar adanya. Betul ya Bu. Jadi semakin kesini saya semakin semangat. Ternyata saya itu pengen semakin bermanfaat buat orang banyak. Ternyata bahwa kata guru saya, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Ulah manfaat kamu diri sendiri namun. Maka sekarang semakin lihat, semakin pengen memberitahu orang, semakin pengen memberi pencerahan kepada orang. Ya dukanya kadang ada, kalau kita masuk ke komunitas teman waktu zaman kapungkur, teman berancit, saya punya maaf kalau ada pendengar, saya berancit sama sekolah berancit. Berancit apa tuh berancit? Berancit kalau dulu waktu saya muda namanya berandalan Cijrah. Oh, Iya, tapi sekarang mah alhamdulillah sekarang komunitasnya masih dirangkul. Saya insya Allah mau umroh bersama berancit, tapi namanya jadi Baraya Cijrah. Baraya. Iya. Bukan berandal Cijrah lagi ya Bu ya? Baraya Tidak Cijrah. berandal lagi. Iya, tidak. Baraya. Jadi diganti sekarang jadi Baraya Baraya Cijrah. Cijrah. Namanya masih tetap berancit.
Nah itulah suka dukanya Kang Kobe sama Teh Anissa. Kata saya juga dari tadi sudah bilang selalu merubut cai saca. Penolakan ada ya. Penolakan banyak. Kadang-kadang ada teman komunitas, teman arisan. Iya. Kalau ada saya masuk ke kumpulannya itu, kadang-kadang ada yang menghindar. Bosen. Diajakan umroh wae. Aya si eta mah ngadongeng teh umroh Oh, jeung umroh. umroh deui. Tapi yang aneh Teh Anissa Kang Kobe ya pengalaman religi saya. Saya dulu itu kalau digituin cepet marah. Bener kalau saya zaman dulu, naon maneh cenah ku amit teh. Dijewang ya punya. Dijewang. Karena ada kalanya kita berjuang Iya. dan ada kalanya kita berjewang. Nah, Kalau gitu. ada orang yang seperti itu, kok ibu dijewang gitu. Tapi masya Allah karena pantas kita itu harus istilahnya apa tuh berteman itu harus dengan orang-orang baik. Jadi semakin dibegitukan sama orang saya semakin merapat, Iya. semakin asa soleh gitu perasaan. Itu kan efek dari bolak-balik ke itu ya. Ya hukum mungkin itu. itulah itu atau efek dari selalu ada istilahnya mah kecepretan sama teman-teman yang sudah tawadu gitu yang ya. sefrekuensi Nah ya. itulah Yang yang sudah saya- istiqomah. yang sudah istiqomah gitu ya, udah satu frekuensi. Jadi itu kita semakin mendekat. Ya akhirnya dia tuh sekarang yang kemarin daftar, Alhamdulillah. yang kemarin daftar itu asalnya itu Oh, kemarin langsung telepon ke saya mau daftar dengan suami saya. Alhamdulillah. yang kemarin Padahal- berangkat daftar. Padahal dulu begitu. Awalnya mah takut sama ibu ya, kalau deket-deket ada deket Iya setan lah, masuk. bosan tuh pasti ngadongin kata umroh aja umroh. Begitu. Si Eta ya Kalau banget si ya. Eta kan dulu itulah Allah yang membulak-balikan hati manusia. Betul ya. Akhirnya dia kering telepon. Saya mau umroh empatan dengan anak saya 2, saya suami. Karena mungkin mereka juga melihat semangat ibu gitu ya, Mungkin itu mengajak umroh, jadi mungkin ini namanya terus gitu ngajak Istiqomah. istiqomah gitu. Iya, itu. Jadi dia terketuk gitu Nah hatinya. itulah satu itu yang saya Karena pengalaman. kalau ya kersanding Allah, Kersanding Allah. beliau itu dikasih hidayah, rahmat sama Allah, dikasih diundang juga gitu di Baitullah ya, daftar ke ibu gitu. Daftar Jadi saya kalau ada orang yang negatif atau memang responnya kurang baik juga bukan berarti beliau tidak ada peluang untuk berangkat juga Nah bergabung dengan itulah. kita Bu, ya. Iya. Kita lu aja kali kalau anak sekarang Iya. seperti itu Bu ya. Iya betul Kalau betul. ibu mah enggak ya, kita aja. Aja kali. Luar biasa. Aja. Ini ya, pengalamannya luar biasa Luar ini. biasa ibu. Termasuk perempuan tangguh ya untuk berjuang mengajak kebaikan. Gitu. Iya. Itu baru pengalaman mengajaknya atau Mengajak, menginformasikan ya kita mah Iya. hanya menginformasikan Bu ya, Menginformasikan. memberikan penerangan penjelasan urusan berangkat atau tidaknya kembali ke niat mereka atau beliau dan izin Allah Izin Allah betul. Jadi kita mah tugasnya hanya menyampaikan saja, sampaikan sampaikan saja, aja sampaikan. Gitu. kita mah ya Betul. Nanti Allah itu selanjutnya ranah Allah. Iya betul. Seperti Betul. orang azan, muazin, Nah, Kang Kobe. betul Orang yang azan ya boleh asal azan terus pokoknya azan aja bekerjanya, gitu kan. Kemudian masalah orang mau datang ke masjid apa enggak atau ya? tidak sholat atau tidak Yang penting saya sudah selesai kan tugasnya azan kan gitu, memanggil, menyampaikan panggilan dari Allah. Seperti begitu kira-kira. jadi, Iya. jadi ini harus lurus niatnya Pak ya. Betul. Betul. Kalau kita niat ingin agar dia tertarik atau terajak bergabung dengan kita jangan kita niatnya salah ya. Ya, Harus betul-betul niat karena Allah aja. karena Allah Nah, jadi untuk kalau sudah ada niat kan Kobe. ibadah Kalau kita niat beribadah kepada niat, Allah. eh, Kita ibadah, yang lain juga ibadah seperti itu betul. ya. Masalah mampu atau tidak, Allah yang memampukannya. Betul. Berangkat ibu. Alhamdulillah. Biasa ya. Seperti itu. Ini Bu Meli udah greget. Kami Iya. sabar pengen berangkat bareng. Amin. Inginnya mah di apa? Kapan? Jewang. Di Gewang itu kan. Kita akan berangkat Disuntrung. sama-sama Suntruk. Aduh burung ibadah. Aduh luar biasa. Bu, disundrungkan dalam kebaikan ya Bu ya. Ya, betul betul. Iya. ada pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan di tanah suci. Oh ada Pak. Agak dekat nih. Kurang ya. Ada waktu itu tahun berapa ya? Oh kemarin tetangga saya.
Pas nyampe di Masjid Nabawi jatuh jatuh. Kita mau sewa ini kursi roda kan tidak bisa sampai dibawa ke hotel, hanya antara pelataran masjid mau ke masjid saja. Akhirnya saya nyari-nyari ini Pak, nyari-nyari toko kursi roda di Makkah, nyari terus mau beli. Itu kan pengalaman pertama, dilembur dengan dilembur orang lumayan gitu kan ya, itu pengalaman pertama. Akhirnya saya beli kursi roda buat jamaah saya itu, biar bisa mondar-mandir di bawah hotel. Saya ingat, ya Allah, kenapa ini si ibu itu kan dari rumahnya juga sehat, kenapa sekarang jadi istilahnya ngariweukeun kan, setiap dari hotel sampai masjid didorong-dorong Anissa itu. Saya ingat bahwa di rumah saya tuh lagi ada mertua saya lagi setruk pakai kursi roda. Padahal saya tuh suka membantu gitu ya. Mungkin ada yang kurang maksimal, mungkin ya. Ada yang kurang maksimal, langsung diperlihatkan di sana. Jadi itu saya telepon ke suami, enggak dengan suami karena saya waktu itu ini mohon maaf gitu apabila memang tidak atau agak mengecewakan, tidak full saya mengurusnya gitu. Punya kejadian gini. Alhamdulillah saya dilancarkan. Sampai mondar-mandir dari hotel ke Masjid Nabawi, kemudian di Mekah juga. Berapa hari itu seterus sama ibu? Terus pas datang langsung jatuh di Masjid Nabawi. Soalnya itu pengalaman di Mekah. 7 hari ya. Dapat cincin. Oh iya, nah terus alhamdulillah setelah itu ada yang ngasih ini orang kelihatan nama orang ini orang Pakistan ya, ada di foto tuh ngasih cincin Emas. dipakai kan emas. Oh ya Rob, mungkin ini hadiah saya. Itulah Kang Kobe Apa itu kenal ya kan? Enggak kenal sampai sekarang juga. Subhanallah, itu menarik. Ini gimana ceritanya? Di masjid ya. Di masjid, ya itu waktu saya ngurus yang jatuh di Masjid Nabawi itu. Nah setelah kita besoknya mau ke Mekah, mau melaksanakan ritual umroh, ada orang Pakistan nyamperin, langsung tangan saya ditarik, dimasukin cincin. Halal. Halal. Kemudian di sepanjang perjalanan yang ngasih tasbih lah, yang ngasih kurma lah. Oh ya, ibu dorong-dorong Mungkin itu ya. satunya gitu ya. Keduanya mungkin ya Allah memberi ini Hadiah. Reward. hadiah ya. Reward. Itu hadiah baru di dunia Bu, ya. di dunia. Belum di akhirat. Terus ya. ini yang saya jadi heran mah, yang saya pengen ngecup Hajar Aswad saya sendiri, nggak bawa yang ini ya, nggak bawa yang sakit. Masya Allah itu mah tempat kosong banget. Saya berjalan ngecup Hajar Aswad itu. Alhamdulillah. Jadi dikosongkan aja jalan teh, tiba-tiba Kosong aja, lowong ya. aja gitu ya. Kosong. Tenggang. Saya katakan alhamdulillah, terus alhamdulillah ada orang hitam, alhamdulillah aku ngikutin. Subhanallah. Masya Allah ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Jadi Iya. semakin kencang niat kita untuk pergi umroh ya kan. Dan buat dulur-dulur remaja juga mungkin penasaran gitu, pengen berinteraksi dengan ibu, dengan yang udah berpengalaman. Nanti hari Rabu depan kita akan adakan live ya, mengundang Dulu dari KSB yang ya. pendengar RKSB Maja. Tapi ini dibatasi Mendengarkan dan juga ya kan. mendengarkan langsung di studio RKSB ya, ya tempatnya nanti kita atur. Ya, Cuma yang jelas di RKSB Maja FM ya. pesertanya terbatas ini. Betul. Ya antara 10 sampai 15 orang lah. Berarti pendaftar yang lebih Pertama, cepat lebih beruntung gitu Iya ya, betul. Karena ini jarang banget ya dapatkan undangannya gitu. undangan Soalnya, seperti ini. Presentasi live. presentasi Live. langsung. Dan ini juga buat pendaftaran yang pertama ini tentu saja ini panggilan dari Allah juga kan secara tidak Dapat langsung. gratis umroh dari Teh Anissa. Iya. Wah, ya serius itu. Iya serius. Jadi maksudnya Allah itu mengundang, tapi kita mendengarkan dulu dari narasumber kita nanti. Kalau setelah mendengarkan presentasi kan paham, Nah, ikut ya. iya. Aduh luar biasa. Itu apa? Informasi menarik dari Bu Haji Anissa ya. Bu Haji di sini dari Third Beach ya. Kids. Green Ikhram Baitullah. Green Ikhram Baitullah. Baitullah. Aduh luar biasa.
Setelah pulang dari mendorong-dorong ya Bu ya, Iya. peserta yang ikut umrah ini, si ibu kemertua baru banget setelah di rumah gitu. Di rumah ini Oh, aja, saya. curhat saja ya. Ya saya minta maaf kalau misalkan Hmm. kemarin ada yang berkata, oh enggak karena saya punya kejadian di Mekah gitu. Persis gitu kelihat saya mendorong kursi roda Iya. yang sakit gitu. Itu aja. Itu aja ya. Udah Ya maaf. berubah otomatis. Iya otomatis itu berubah. Anissa mau nanya nih Boleh. Bu, buat ke ibu nih. Bu Hajah Zulaiha ya. Ibu di Top Gibbs ini udah berapa lama? Udah tadi udah. Tadi Maksudnya udah Empat- bergabung dari tahun berapa? Mau 4 tahun, mau 3 4 tahun tahun. ya. Oh, 3 tahun tahun ya? 18 2-3 tahun. 3 tahun Pokoknya 2018. 4 tahun aja lah 4 berkecimpung tahun di lah ya. agama ya. Nah, selama 4 tahun ini Ibu kira-kira apa sih yang belum tercapai di komunitas ini? Ya, Yang belum tercapai. Atau yang mau dicapai Ibu nih biar orang Muslim itu pada berangkat semua dengan mudah gitu. Apa yang Ibu lakukan gitu? Pertama dalam pikiran saya ingin kan sekarang itu banyak komunitas di grup WA teman SD lah, SM lah, teman kerja dan lain sebagainya. Saya itu selalu pengen dalam tiap grup itu berangkat dengan green ihram baik-baik. Selalu tadi saya bilang walaupun ada orang yang istilahnya mah seperti benci sudah tidak mau mendengar ketemu dengan saya karena sudah ngomong umroh aja, tapi saya semakin nikmat maksud masuk ke dalam komunitas dia. Jadi yang jadi saya aneh mah saya udah merasa pede aja, jadi mengalir aja ibarat air bicara bicara masalah umroh, bicara walaupun saya tahu itu orang itu teman saya itu nggak suka Tidak nikah suka. saya, tapi kalau saya semakin semangat gitu loh. Semakin semangat. banyak penolakan, semakin semangat. Semakin Bu, ya? semangat. Hebat. Semakin semangat betul. betul. Ada iblis lagi bagian aku. Nah, Alhamdulillah Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu Haja ini kata beliau yang sering saya terngiang, karena kesana pengen dihapus dosa, iblis nanti sanes anu ecek-ecek cenah. Jenderal. Nah, Anu jenderal nah mata kagoda kumaha carana ame umat manusia alin ka ditu. Semakin ditantang semakin tah ieu iblis jenderal na teh cenah kalau beliau teh begitu Pak. Jadi semakin semangat semakin terngiang-ngiang gitu. Ada iblis jenderalnya ya, tapi menambah apa ya motivasi gitu. Jadi dijadiin motivasi. motivasi betul. Jadi seperti pemicu gitu. Pokoknya saya harus bisa komunitas itu ikut pergi ke Baitullah. Jadi Buat sekelas Ibu itu udah nggak melihat soal materi ya, yang penting mah berangkat aja gitu karena niat Ibu sendiri ya. Nah, itu Ingin bisa memberangkatkan. alhamdulillah saya Anissa sekarang bayangkan saya dari Cijerah ke sini, dari tidak tahu medan, tidak tahu siangnya, coba Tidak ada bayaran. tidak dibayar tidak disuguhan kopi. Biasanya ada kopi dukun. Kode. Ada kopi dukun. Coba karena sudah ada dalam hati lillah itu, Iya. merasa happy ya, merasa senang. Iya. Betul. Saya merasa bangga dikasih waktu, dikasih kesempatan sama akang serang teteh, Sebagian ladang amal. sebagian ladang amal. Betul. Apalagi ada kan dalam firman Allah bahwa walaupun satu ayat sampaikanlah kalau itu kebaikan, Allah akan memberikan pahala yang berlimpah. Nah itu diantara. Luar biasa. Luar biasa ya kan. Jadi aduh semakin hati ini meleleh mendengar dari Ibu gitu ya, ingin cepat-cepat berangkat jadinya. Ya, mungkin ya dengan cara apapun kita agar bisa segera cepat-cepat Iya, ya. bergabung. Mungkin ya. dengan poin Berangkat. keempat ya kan, yang gratis itu ya. Iya, yang gratis ya. Ketiga yang gratis Ketiga Mau ya. nanya katanya. Oh iya, ini studio ada Epi, Iya. Narasumber baru. narasumber baru. Ada pertanyaan silakan Bu Epi. Boleh. Sebenarnya udah gatel banget pengen nanya tadi ya. Iya. Karena memang udah mengenal Tops ini ada 5 bulan yang lalu. Nah, dengan beliau memang udah diceritakan ini dan itunya, tertarik. Setelah tertarik itu ada fase di mana saya, masa sih gitu kan?
ada yang tanda tanya gitu mungkin ini mewakili dari yang lain gitu Iya. karena mungkin ada ketidakpercayaan Iya. masyarakat dengan berbagai komunitas kan banyak nih ya umroh itu kan. Umroh itu ada komunitas A, B, C dan ada satu komunitas yang benar-benar menyelewengkan gitu, menyelewengkan dana-dana itu dan itu udah ngapain sih nanti aja kalau udah punya uang gitu. Kalau beneran punya uang baru kita jalan gitu. Terus udah gitu apa sih gratisan dan apa sih seperti itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu mungkin termasuk saya. Karena memang karena saya termasuk orang yang awam di sini. Nah, setelah itu ada pandemi. Nah, ini kan jadi isunya itu bertambah dengan Mekah ditutup nih gitu. Nanti juga ini gitu nggak ada yang ikutan gitu. Jadi sudah tidak ada yang memotivasi lagi untuk yuk ikut gitu, udah ikutan lockdown akhirnya. Ikutan jadi di karantina gitu dan tidak ini. Cuman saat ini saya semangat lagi. Nah, untuk membangkitkan gairah lagi, ini triknya seperti apa, Bu? Kan saya juga pengen dong gratisan gitu kan. Siapa yang nggak kepengen gratisan gitu. Terus solusinya seperti apa kita supaya kita bangkit lagi. Yuk kita bareng-bareng. Itu tuh cuman isu gitu. Cara saya memberikan arahkan ke orang-orang itu seperti apa? Ke satu, kan saya sudah jelas bahwa urusan Baitullah itu tantangannya banyak. Karena kalau urusan Baitullah, kata saya juga, setannya bukan kopral lagi. Setannya udah jenderal. Bentuk Pasti setan tidak suka. Kita selalu menyampaikan tentang rumah Allah, menyampaikan tentang Baitullah. Pasti setan tidak suka itu, makanya jenderalnya yang turun. Nah, sekarang yang kedua, triknya jangan trik lah istilahnya, memberikan pengarahan lagi gitu ya, kepada orang-orang dengan melihat itu. Nah, sekarang kita kalau misalkan tidak ada yang tawaf lagi, kan udah jelas ada dalam Al-Quran 2. Kalau tidak ada yang tawaf lagi, berarti diangkatlah Ka'bah itu ke langit. Kiamat lah namanya gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah paham ke arah sana pasti tidak akan takut. Berarti harus ditambah lagi ilmunya. Harus ditambah lagi ilmunya. Bu Evinya ya biar tahu produk knowledge. Nah, terus sekarang banyak yang trauma dan tidak percaya dengan travel umroh pasti. Karena kemarin kejadian kan lihat di TV banyak yang tertipu, yang udah Walimatul Safar banyak tertipu. Kita memaklumi. Makanya di sini saya sebagai komunitas top Green Ihram Baitullah, makanya hayu umat muslim kita bergandengan tangan. Biar saudara-saudara kita yang trauma merasa takut kita bangkitkan lagi. Maka sediakanlah sama saya yang solusi keempat itu. Nah, itu terinspirasi awalnya dari saya. Kalau dengan alasan karena takut ketipu lagi, berilah solusi ini yang keempat. Yang ayo berangkat dulu, pulangnya baru nyicil. Nah, itu kalau orang yang takut begitu. Walaupun kita tidak menyarankan. Walaupun kita tidak menyarankan. Pastinya syarat dan ketentuan berlaku kan? Iya, betul, jelas itu mah. Nah, kalau nggak ada syarat mah Bu ya. Iya, syarat dan ketentuan berlakunya Bisa berangkat nggak bisa bayar nanti. Iya. Mungkin bisa diulang lagi syarat dan ketentuan berlakunya itu seperti apa gitu. Ada yang pedagang yang, waduh saya mah naik turun gitu penghasilannya gitu. Nggak mungkin. Nah, ini saya misalkan saya akan mengajak pedagang-pedagang kecil yang pengen banget umroh tapi pasrah gitu. Saya aja begini mau gimana gitu. Nah, kalau mau misalkan yang keempat ya, solusi yang keempat, berangkat dulu, pulangnya baru nyicil. Ya. Nah, itu nanti kalau misalkan itu syarat-syaratnya ya, kriterianya, kalau misalkan yang kerja harus ada struk gajinya, wajar lah, itu masuk akal ya. Terus kalau yang wira swasta atau pedagang-pedagang ada penghasilannya, hanya minta dari RT atau sampai kelurahan itu surat bukti usaha, SKU ya, SKU surat keterangan usaha, KTP, KK, SKU, udah aja 3 macam itu. Yang kerja KTP, KK sama struk gaji, udah itu. Nah, misalkan ya kita tuh pas belum lunas atau di tanah suci atau udah pulang kita meninggal, misalkan itu lunas Bu Epi.
dilunaskan. Karena sudah ada asuransi. Jadi nggak ada beban ya. Tidak ada beban. Tidak ada hutang gitu. Tidak ada Aduh, hutang. Nanti ada apa-apa saya ngutang lagi Oh, gitu deh. dibebankan ditagih misalkan lagi. ke anaknya. Tidak, itu dilunaskan. Itu yang solusi keempat. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Nah, jadi gini Bu, tapi dengan syaratnya harus gabung komunitas dulu. Iya. Ya, gabung komunitas. Nah, nanti kita kan kita bekerja sama dengan Amitra. Ya, Amitra itu adalah ke Astra Group. Ya, jadi Amitra itu syariah. Jadi setelah bergabung dengan komunitas, dengan katakanlah dengan membayar 4,5 juta ya bergabung atau DP, tapi sebenarnya bukan DP, itu bergabung ya. Nah, kemudian itu nanti baru kita ajukan ke Amitra. Nanti Amitra yang akan menilai, mensurvei, menilai gitu. Ya kan nanti itu yang menentukan sana. Gitu. Tapi kebanyakan saya di sini itu mengarahkannya ke yang gratis. Saya biasanya ngomongnya begini, siapa yang mau umroh dengan cuma 4,5 juta? Pasti banyak mau, pasti. Iya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Murah banget gitu. Ada syaratnya. Oh. Ngajak orang 10 orang yang membayar bergabung dengan 4,5 juta atau DP 4,5 juta, silahkan pilih tanggal berangkat. Oh, gitu. Itu saya biasanya ngomongnya seperti itu. Ayo, gitu. Mau nggak kita berangkat umroh dengan bayar 4,5 juta? Kan itu akhirnya 4,5 juta aja kita bayarkan. 4,5 juta Kedepannya nyicil gitu Pak. Enggak. Gratis. Gratis. Karena kita udah Gratis. ngajak tadi. Yang ngajak 10 orang 10 tadi, orang- yang iya. 10 orangnya Bayar 4,5 juta, Hmm. kita sudah bisa pilih tanggal. Yang 10 orang itu bayar berapa? 4,5 juta. Oh. Jadi bergabung dengan DP-nya saja. Hmm. Gitu. Kita sudah bisa pilih tanggal kapan kita mau berangkat. Wah. Jadi kan berarti cuma 4, yang itu yang disebut gratis itu adalah di situ. Tapi tetap kita harus bergabung dengan komunitas. Oke. Gitu. Ya, saya biasanya begitu. Kalau aduh saya nggak punya pekerjaan, kamu mau nggak pekerjaan? Itu. Karena biasanya kalau sudah bergabung itu kita memang memberikan seolah-olah kita memberikan satu lapangan pekerjaan, Pak. Ini boleh dijelaskan lebih ini ya, lebih lebih terang. Yang 10 orang itu Bayar pembayarannya- DP saja bayar 4,5 DP-nya juta. 4,5 juta. Iya, gitu. Langsung tentukan tanggal keberangkatan. Iya, enggak yang ngajakin gitu, Pak. Seperti Kang Kobe Betul. udah bayar ya bergabung 4,5 juta. Kemudian Kang Kobe ngajak 10 orang yang bayar ini ya aku bergabung Yang 4,5 juta. semua DP-nya 4,5. Kang Kobe sudah bisa memilih tanggal untuk berangkat. Itu berarti Kang Kobe kan cuma bayar 4,5 juta saja. Oh, jadi kita aja yang berangkat satu. Iya, nah nanti kan teman-temannya yang 10 masa nggak pengen dengan 4,5 juta. Yang 10 orang kan kepengin Pasti juga ngajak gitu. lagi kan? Ngajak, silakan kalau kamu pengen ngajak juga. Tapi Jadi kalau mereka seperti tidak itu. mengajak ya berarti mereka Ya harus nyicil. melunasi. Melunasi. Iya, melunasi Gitu. sesuai dengan harga yang nanti ditentukan berapa Disesuaikan, harganya, iya. tiket sampai akomodasi pasti kayak gitu. Jadi 10 orang itu yang DP aja Iya, semua ya. gitu. Berangkat seorang gitu. Iya, gitu. Ya Kang Kobe kan berarti Kang Kobe berangkatnya cuma bayar 4,5 juta kan? Nah, itu yang disebut gratis sebetulnya di situ. Iya, iya, iya. Nah kalau untuk nyicil itu kita kan DP 4,5 juta. Iya. Itu nyicilnya piro ke belakangnya? Berapa? Ini kita ada sistem nabung ya, kita silakan, silakan Bu Ya Haji. mohon dijelaskan Nah, biar lebih. nanti kita kan udah DP lah ya, orang-orang Ya. Bandung kan udah trennya DP. namanya DP ya, Ya. DP. Padahal join komunitas ya. Nah, Makanya join komunitas. begitu kita udah DP 4,5 juta, misalkan kita mau ikut dana talang. Dana talang itu yang bisa kan ya? Iya. Nah, nanti terserah mau yang 6 bulan sampai 3 tahun. Iya. 6 bulan ada bisa- pilihan. Ada pilihan, Ada. nanti ada ininya, listnya ada. Oh, ada list. Ada listnya nanti sama saya diajuin, nanti listnya tinggal dilihat mau yang mana kemampuannya. Nanti yang menilai Itu setelah amitranya. DP. Nanti Amitra yang melihatnya. Gitu, Nanti saya yang ngurusinnya ke Amitra. Nah, terus saya ini menarik, pengen pertanyaan Bu Epi tadi Yang pengen saya menabung jawab. Bu, gimana cara Bukan, menabungnya tadi? Menabung mah udah. Bu Epi tadi katanya gimana sih triknya Cina kalau pengen gratis? Bu Epi begini ya. Kalau saya kan saya selalu rutin mengadakan penyuluhan umroh di Cijrah Cigonewa. Saya yang megang. Ya, ini yang di Cijrah. Di Cijrah saya setiap hari Sabtu, dulu mah setiap hari Senin. Setiap hari Sabtu di Cijrah di rumah saya di pemukiman di perumahan Mekar Indah, Jalan Mekar Mulia nomor 9.
Nah, saya selalu rutin mengadakan penyuluhan. Saya ajak tetangga dan yang jauh, saya selalu share undangan-undangan. Teman-teman kecil, teman-teman udah gede, pokoknya selalu rutin dia mengikuti penyuluhan, seminar lah kalau ngetopnya mungkin ya, seminar. Kerennya gitu. Kerennya Iya, ya. kerennya Nah, di saya itu seminar. seminggu sekali. Ikut seminar yuk. Iya, Gitu. iya. Gitu. Di rumah saya seminggu sekali. Nah, nanti kan ada slide-nya diperlihatkan caranya, langkahnya. Ini umroh bersama Gibi itu begini-begini yang direncanakan Rabu nanti kita ya. Nah, di situ kita menyaring. Orang mulai tertarik karena sudah lihat dijelaskan rinciannya. Nah, di situ mulai banyak orang yang daftar. Kemudian sekarang jemaah saya sudah buka juga tempat seminar yang di Cililin. Kemudian kemarin Bu Meli yang sudah di Cipatat. Saya kemarin dari Cipatat ke Cililin. Nah, itu caranya untuk memberi pencerahan dulu gitu. Begitu orang cukup mengundang. cukup mengundang aja Bu Epi. Nanti dibantu sama tim itu. Kalau Bu Wah, Epi kita kerjasama ya. kerjasama. Plong banget ngurusin segala ini. Tidak, ini disinilah kan bergandengan tangan itu Bu Dan Epi. mengundangnya untuk minggu depan aja gitu. Nah, Iya. Bu Evi Bisa. udah bergabung 4,5 juta, kemudian Ibu mengundang, Bapak, aku nggak Nah. bisa ini presentasi gimana, jelasin gampang. Nanti Udah kan undang tim. untuk Bu Evi, undang teman-temannya semua yang mau datang ke tempat seminar. Nah, nanti kalau yang Ibu undang ini masuk mendaftar dengan itu adalah nanti untuk Haknya, Bu Evi. Jamaah haknya Bu Epi. Bu Epi, Saya hanya gitu. membantu kita yang membantu. memberikan presentasinya Itu namanya support dari komunitas. dari komunitas. Support. Gitu. Kita mensupport. Luar biasa ya. Kita pertanyaan kita lemparkan kepada Bu Haji Fajah Meli. Ini di komunitas. Tanggapan Ibu atau kesan-kesan Bu Haja Meli terhadap seorang anggota komunitas ya, Bu, bisa dibilang seperti itu ya. Bu Haja Julaiha ini seperti apa sih? Apa dari semangatnya untuk mengajak Luar biasa. syiarnya itu seperti apa kesan-kesannya? Kesan-pesannya yang awal mungkin kan yang saya angkat jempol, alhamdulillah beliau itu sebetulnya orang sibuk, susah untuk ditemui karena beliau selain jadi pesiar dulu fokus di Karma. garmennya Bu ya. Usaha. Beliau pengusaha yang sangat luar biasa, sibuk untuk ditemui itu sulit. Iya. Tapi setelah bergabung di sini, beliau malah mewakafkan dirinya, waktunya, materinya, luar biasa. Hanya fokus. Ketika saya tanya kenapa masih bertahan di sini, saya juga katanya ingin bermanfaat, Bu. Ketika saya di Garmen mungkin untungnya hanya untuk saya pribadi, betul begitu ya Bu. Tapi di sini saya mencari ladang amal. Bagaimana minimal kalau saya tidak bisa membantu secara materi, kita memberikan solusi. Bagaimana caranya biar minimal yang sudah dapat kita bantu bisa terberangkatkan. Kalau melihat nominal mungkin beliau sudah tidak butuh lagi dari sini ya. Tapi dengan sosok super sibuknya beliau yang saat ini, terima kasih banyak Bunda bisa hadir di LKSB, sudah berbagi ladang amal. Saya mengundang beliau ke sini pun tanpa bayaran. Saya mengundang beliau tanpa jamuan yang alhamdulillah luar biasa. Ketika saya membutuhkan beliau di saat waktunya tidak bentrok dengan acara yang lain, beliau bisa hadir gitu. Walaupun dengan nyasar-nyasar. Walaupun dengan nyasar-nyasar. Awal-awal Bu ya, kalau ke depan. Alhamdulillahnya seperti itu. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa buat saya. Dan di sini beliau pun bukan hanya beliau saja yang terjun. Alhamdulillah suaminya pun ikut bergabung, terjun juga. Bahkan bukan hanya di kota Bandung saja, bukan di kota Ciamis, Tasikmalaya. iya, sampai ke Ciamis, sampai ke pelosok-pelosok beliau mau membantu. Alhamdulillah seperti itu.
Tanpa meninggalkan garmennya ya. Betul. Masih jalan garmennya. Pak? Garmennya masih jalan Pak. Alhamdulillah seperti itu ya, itu ketika mementingkan urusan akhirat atau dunianya maupun ini. dimudahkan. Dan sampai saat ini alhamdulillah malahan sudah banyak yang melalui tangan beliau izin Allah terberangkatkan, bukan saja yang yang punya dana, tapi yang tidak punya dana. Sampai kemarin pun mohon maaf saya sebutkan saja Pak Rosidin ya, Pak Rosidin hanya seorang tukang sayur. Yang tadi Bu Evi bilang ada tukang sayur, boleh nanti sama Bunda Jul sharing bagaimana yang tadinya orang tidak punya niat sampai punya niat. Bahkan tukang sayur ini bukan hanya ngeberangkatin dirinya sendiri, tapi bisa ngeberangkatin mertuanya, istrinya. Bukankah itu jadi pahala yang berantai nantinya buat Bunda Jul gitu. Mudah-mudahan tidak patah sampai hari ini, mudah-mudahan tetap terus bersiar, semangatnya terus tertular oleh jemaah-jemaah yang lainnya yang saat ini merasa bahwa apa sih saya mah gitu, apa sih saya mah. Ternyata beliau pun bisa bermanfaat buat orang banyak, dan mudah-mudahan katanya ke surga juga nggak bisa sendiri ya, ke surga juga berdasarkan sab-sabnya. Mudah-mudahan rombongan-rombongan beliau di akhirat kelak sudah menanti. Amin. Itulah sosok beliau yang buat saya kalau saya ceritain sangat-sangat Jadi kalau luar yang biasa. kopi ajak kan kopi ajak ke surga. Jangan di embernya saja. Mudah-mudahan kan ke surga nggak bisa sendirian ya. Betul, berjamaah. Seperti itu. Ada lagi kan kopi, mungkin saya kalau diterusin ini bisa nangis Baper ya. baper banget. Baper banget. Beliau itu sosok Apa-apa, yang nangis aja. kuat, yang gigih, yang istilahnya sudah banyak dihujat orang, sudah banyak melalui tekanan-tekanan, beberapa kali sempat down tapi bangkit lagi, sampai sempat mau menyerah juga, tapi kemudian besoknya ketemu lagi, saya semangat lagi hari ini, saya semangat lagi. Luar biasa. Itu sosok yang insya Allah jadi panutan buat yang lain, dan mungkin nantinya motivasinya terus perjuangannya dijadikan sejarah insya Allah. Tadi udahlah dilanjutin nanti beliau apa tadi bahasanya merubut cemat. Kasihan Cirembai. ya Cirembai. Cirembai. Kasihan nanti merubut Cipanon ya. Merubutnya jadi nyurucut gitu. Ngawur ya. Aja kayak itu. Meni didramatisir ya. Ya, Bu Haji? saking ininya apa terkesannya di komunitas ini gitu. Betul. Jadi ada kesan-kesan tersendiri. Ya, kalau keindahan yang dikasih sama Allah, kita suka tidak menahan bahagianya, nikmatnya gitu. Saya juga laki-laki nyurucut Cipanon tetap aja. Bu Haja Julaiha ya sebelum kita closing perjumpaan malam ini, tadi ada kata jangan atau tidak mengecilkan Allah. Nah, maksud mengecilkan Allah di sini seperti apa, Bu? Kan orang seperti itu ya. Iya. Kita merasa tidak mampu, merasa tidak punya ongkos, dan mahal lama ongkosnya ada suaranya gratis kan gitu ya. Seperti itu. Nah, muncullah keluarlah bahasa atau kata-kata dari Bu Hajah tadi itu yang tidak boleh mengecilkan Allah. Nah, seperti itu. Boleh dijelaskan mengecilkan Allah? Ini adalah yang akan saya jelaskan adalah pengalaman nyatanya. Ya. Walaupun memang dalam Al-Quran selalu disebutkan kan ya bahwa Allah itu kun fayakun. Kata Allah bisa pasti bisa, terjadilah pasti terjadilah. Nah ini pengalaman saya, kata saya juga orang yang kalau diajak umroh, karena memang secara kasat mata kita sebagai manusia itu mungkin punya uang puluh-puluh juta orang tersebut bisa menyelesaikan rukun Islamnya yang kelima. Tidak mungkin, dan dia juga begitu dikatakan tentang umroh tidak mungkin, saya dari mana? Setelah saya beri solusi, saya pengarahannya begini, mereka ngikuti apa yang mesti saya sampaikan, ini mesti begini, akhirnya bisa pergi. Izin Allah. Nah itulah izin Allah.
Terus sekarang orang yang menurut kasat mata saya sebagai manusia, orang ini yang materinya sudah bro dijuru bro dipantau terus apa? Mana yang di tanah iman? Ya ibu yang harus lebih pintar nih harusnya ya. Buahnya orang Cijerah. Saya tadi nyari saran Kang Kobet juga asa hayang Sunawa kok kunaon. Orang yang Sunda we di Jawa. Bro dijuru, bro dipantau Malayan di tengah iman. iman. Ternyata walaupun sama kita diberi tahu beginilah, bukan sama kita aja, kadang-kadang sama ustadz-ustadz di masjid juga suka diberi tahu, tapi nama aja. Iya. Nah itulah makanya Gitu. akhirnya saya renungi, tapakuri, ternyata melibatkan Allah. melibat segala sesuatu harus melibatkan Allah. Subhanallah ya. Nah, intinya adalah siapa yang bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memenuhi. Iya. Allah akan menakdirkan kita berangkat ya. Amin. Tambahin sedikit boleh kan Kobe? Ada sahur mereka mengecilkan Allah ya. Betul. Di sini sadar tidak disadari rata-rata manusia itu berpikirnya kalau saya tidak usaha, berarti saya tidak dapat rezeki. Iya. Tapi kan Allahnya dihilangkan, Ah, Allahnya ditiadakan. yang diandalkan kemampuan kita Bu, ya. Gitu. Nah di sini harus melibatkan Allah, Melibatkan Allah. gitu. Karena perintahnya juga itu bukan untuk usaha kok, ya untuk ibadah. Ketika beribadah Allah, insya Allah semua makhluk hidup dikasih rezekinya. Iya. Gitu. Tinggal keyakinan kita dengan Allah, Allahnya apa akan dihilangkan dalam keseharian kita. Kalau hanya sholat saja beribadah pada Allahnya mungkin banyak waktu yang terbuang Betul. gitu. Nah sedangkan ibadah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu yang terkadang terlupakan itu dari saya seperti itu. Subhanallah ya. Merinding Bu, aduh. Jadi pengen apa gimana ya? Lulus kalau bahasa Jerman sebelah timur ya, kalau sudah bicara ke bahasan tentang melibatkan Allah. Iya, Ya. Bisa diambil dapat dipetik hikmah dari perjumpaan pada kesempatan yang malam kita kali ini adalah dalam segala hal, setiap detik di saat kita terbangun dan mulai kita mau tidur lagi, bahkan di dalam tidur kita melibatkan Allah. Tidak hanya mengandalkan otak kita, tidak hanya mengandalkan hati kita ya. Saya yang suka iri dengki atau mengakali mah itu ya, otak dan hati kita. Tetapi kita ketika melibatkan Allah, diri kita ini nol, tidak punya daya, tidak punya upaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semuanya adalah kehendak Allah. Kita berpikir atas izin Allah, kita punya rasa atas izin Allah. Semuanya kalau kita sudah yakin sama Allah, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan sama Allah dijawab. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Akhirnya saya yang bertugas Kobe dan Anissa. Ibu Evi Arifin ya, mengucapkan yang terima kasih yang banyak ya, sebesar-besarnya kepada Bu Haja Juleha, Pak Haji Nugraha dan Bu Haja Mini atas berkenan hadir di RKS Mejagung. Nah, kalau Bu Haja ya memang sudah programnya ya, tapi ini adalah ucapan yang tulus dari hati ya, buat terutama buat Bu Haja Juleha ya, jangan kapok Bu ya. Saya udah ngobrol bahasa Sunda Rawasan sunantanya sehingga gue besok kalau nyudah Sunda bebas Bu. Dan Anissa ingatkan lagi Kak, Oh iya ya buat dulur-dulur yang ingin bergabung di hari Rabu depan ya di RKSB Maja FM pukul 6 ya, pukul 6 pada maghrib lah. pada maghrib. maghrib ya, lepas Setelah maghrib lepas maghrib. sampai selesai. Boleh langsung daftar ya kan, karena ini waktu apa sih Pesertanya tempatnya terbatas, pesertanya cuma 10 terbatas. orang 10 yang- sampai 15 lah. sampai bisa 15. kondisi, ya. yang berminat langsung aja telepon ke 0895700913 atau langsung ke WA-nya Teh Anis atau ke live streamingnya RKSB Maja FM Betul. ya. Ya peserta gitu Bu, karena pesertanya terbatas hanya maksimal 15 orang. Betul. Ya, seperti itu. Untuk minggu depan acaranya presentasi live. Live Jadi ya. kita mengundang dulu RKSB semua ya untuk hadir di studio RKSB Maja FM mendengarkan penjelasan atau presentasi atau seminar kalau bahasa Baja
Julaiha. Insya Allah Bu Haja hadir lagi ya minggu depannya. Insya Allah Insya yang Allah. kebangsa Kang Kobe. Alhamdulillah. Nah itu udah jelas sekali ya Bu Meli ya, informasinya untuk dulu ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti tidak akan membludak ya, dibatasi 15 orang ya. Iya. Sekarang kan Mesti suami, istri, mertua sama orang tua juga sudah berapa tuh? 5 ya. Belum rekan-rekan kita. Ya, ini berarti gerak cepat ini, siapa yang cepat mendatang harus itu yang beruntung ya. karena ini kesempatan banget gitu. Bukan berarti yang tidak kebagian tidak boleh atau tidak mendapatkan presentasi, bisa jadi nanti di kesempatan. Di kesempatan di waktu yang lain kita akan adakan lagi gitu presentasinya. Ya seperti itu ya, jelas sekali mungkin ya. Akhirnya saya yang bertugas ya dan ketua RKSB Menjaga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu RKSB yang sudah nyimak ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di Top Gibbs ya. Tercerahkan, inovatif, profesional, religius, clean, ikhrom, baikullah. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di 107,8 RKSB Manja FM, The Real Community Radio in Bandung. War